Silakan Pak Doni. Ya, thank you Sam. Ya, kata-kata pembukanya, suara saya terdengar dengan jelas. Ya, hari ini saya mau bicara tentang karunia pelayanan sebenarnya, atau beberapa orang mengenal dengan karunia Roh Kudus. Saya ajak Anda untuk 1 Korintus pasal 14, 1 Korintus pasal 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-26. 1 Korintus pasal 14 ayat 23 sampai 26. Ayat 23 mulai berkata, sebentar. Maafkan saya, 1 Korintus. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka akan berkatakan bahwa kamu gila? Ayat 24. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, dia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga dia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Sampai situ saja dulu. Hari ini saya mau angkat satu kalimat yang saya pikir cukup terkenal, dan saya juga mengatakan hal yang sama bertahun-tahun. Karakter lebih penting daripada karunia. Tapi hari ini izinkan saya mencoba mengangkat kalimat ini, tetapi saya mencoba memberi tanda tanya bahwa benarkah karakter lebih penting daripada karunia? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, izinkan saya memberi definisi dulu. Izinkan saya nomor 1 memberi definisi terhadap karunia itu sendiri. Karunia yang saya maksudkan di sini bukan karunia dalam arti umum, tetapi karunia yang saya maksudkan di sini menunjukkan kepada karunia-karunia pelayanan, karunia-karunia Roh Kudus, pelayanan untuk melayani, terutama karunia-karunia pada Roma 12, 1 Korintus 12, dan Efesus pasal 4, dan karunia-karunia pelayanan lainnya. Tapi ada 3 tempat utama yang bicara tentang karunia, Roma 12, karunia pelayanan, karunia kepemimpinan, 1 Korintus pasal 12, karunia-karunia rohani, dan Efesus pasal 4, jawatan dalam gereja. Nah, kalau saya bicara karunia, sekali lagi saya menunjukkan pada hal tersebut. Nah, bagi saya definisi dari karunia adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan tentu saja, makanya namanya karunia, kepada seseorang atau sekelompok orang, entah layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas. Tetapi Tuhan memberikan satu pemberian kepada seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan dan menyelesaikan tugas yang dia ingin untuk kita kerjakan dan selesaikan. Sekali lagi ya, karunia dalam arti ini, karunia dalam arti yang lebih sempit ini berarti satu pemberian Tuhan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengerjakan apa yang dia mau kita kerjakan dan menyelesaikan apa yang dia mau untuk kita selesaikan. Anda lihat ketika Tuhan memberi sesuatu, Tuhan memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang, maka di balik pemberian Tuhan selalu terkandung niat atau keinginan Tuhan. Sekali lagi ya, di balik setiap pemberian seseorang terkandung pemberian Tuhan, terkandung niat atau keinginan Tuhan. Apa artinya di balik setiap pemberian selalu ada intensi, niat atau keinginan sang pemberi? Saya misalnya ada yang ulang tahun di Anda, misalnya ada yang ulang tahun, kemudian kita nyanyi happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, dan selesai kita bilang happy birthday to you, kemudian saya beri cake kepada Anda yang ulang tahun.
Nah, waktu saya memberi Anda cake ulang tahun atau kue ulang tahun, tentu saja ketika saya memberikan kue ulang tahun itu pada Anda, secara legal, secara hukum, maka ketika saya memberikan itu kepada Anda, maka itu mulai dari sekarang sepenuhnya adalah milik Anda. Apapun yang Anda lakukan dengan cake ulang tahun pemberian saya, itu terserah Anda. Sebab itu sudah punyanya Anda. Anda mau makan sendiri sampai habis, terserah. Anda mau bagikan dengan orang-orang lain, terserah. Itu punyanya Anda. Misalnya Anda buang ke tong sampah sekalipun, itu terserah Anda. Sebab itu sudah punyanya Anda. Pemberian saya kepada Anda tidak ada lagi hubungan apapun juga dengan saya sebagai sang pemberi. Semoga Anda setuju ya. Ketika saya memberikan sesuatu kepada seseorang, maka pemberian saya ketika diberikan sudah tidak ada hubungan apapun juga dengan saya sebagai pemberi. Apapun yang Anda lakukan dengan kue ulang tahun saya, terserah Anda. Tapi kalau saya beri Anda cake ulang tahun, happy birthday to you, happy birthday, saya beri Anda kue ulang tahun, kemudian Anda di depan saya, Anda buang kue ulang tahun pemberian saya di tong sampah, secara legal, secara hukum, Anda nggak salah. Sebab itu punyanya Anda. Tetapi secara etika, Anda bersalah kepada saya. Kenapa? Sebab secara etika di balik pemberian saya, terkandung keinginan saya. Keinginan apa? Anda itu senang menerima, Anda bilang thank you ya Pak Doni ya. Anda kalau bisa Anda cicipi saat itu juga, Anda makan atau raut wajah Anda kelihatan senang. Asalkan saya melihat keinginan saya tercapai lewat pemberian saya ini senang. Setelah itu Anda bagikan pada orang lain, up to you. Yang penting keinginan saya supaya Anda senang karena pemberian saya tercapai. Sama misalnya saya beri baju kepada seseorang atau Anda beri baju kepada seseorang. Dan waktu Anda beri baju, waktu Anda memberikan, itu sudah pemberian Anda. Jadi terserah orang itu. Orang itu mau simpan, orang itu mau pakai sampai rusak, ya terserah dia. Secara legal itu punyanya dia. Tetapi akan lebih membahagiakan kita sang pemberi apabila kemudian ketika kita berjumpa dengan orang itu dia mengenakan baju yang kita pakai. Itu menunjukkan kepada sang pemberi bahwa saya suka dengan pemberianmu. Ketika orang yang memberi melihat Anda pakai baju yang dia berikan, keinginannya dengan memberi hadiah itu tercapai. Sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sesuatu kepada seseorang, notabene karunia dalam arti pelayanan, karunia rohani yang ada, dia punya keinginan, dan keinginannya dia adalah kita menggenapi tujuan mengapa dia memberikan karunia-karunia itu kepada kita. Nah, jadi sekarang kita akan kembali kalau begitu, apa tujuan Tuhan? Sebab tadi saya berkata bahwa ketika Tuhan memberi karunia kepada seseorang atau sekelompok orang, dia mau lewat karunia itu kita menyelesaikan pekerjaan atau keinginan yang dia mau kita kerjakan dan selesaikan. Nah, pertanyaannya adalah apa tujuan Tuhan memberi karunia pelayanan, karunia rohani kepada kita? Apa tujuannya? Nah, 1 Korintus 14 tadi sudah membukakan kepada kita bahwa ada dua tujuan utama kenapa dia memberi karunia-karunia pelayanan kepada Anda dan saya. Nomor 1, coba Anda pergi ke ayat yang ke-24. Ayat yang nomor 1, lihat ayat 23 saja mulai. Ayat 23 dia berkata, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang baru, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau kamu semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang yang baru, dia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga dia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu.
Jadi fungsi pertama dari karunia rohani, karunia pelayanan, fungsi utama adalah untuk nomor satu mereka yang belum percaya. Atau Paulus berkata mereka yang tidak beriman. Atau Paulus katakan orang yang sama sekali baru dalam iman kekristenan. Bagi mereka yang belum percaya, mereka yang tidak beriman, mereka yang sama sekali baru dalam kekristenan, maka tujuan nomor satu dari Tuhan memberikan karunia pelayanan adalah supaya mereka percaya bahwa sungguh Allah ada di tengah-tengah kita. Jadi nomor satu tujuan dari karunia pelayanan adalah sepenuhnya untuk misi. Sepenuhnya adalah untuk penginjilan, sepenuhnya adalah untuk misi. Kenapa seseorang bernubuat, kenapa seseorang melayani, kenapa seseorang ada dalam karunia kepemimpinan, kenapa seseorang ada dalam karunia jawatan-jawatan yang ada, sepenuhnya adalah untuk misi, sepenuhnya adalah untuk misi. Supaya mereka yang belum percaya, mereka yang tidak beriman, mereka yang masih baru, percaya, mengaku bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Itu sebabnya mereka menyembah dan mengaku Dia. Tapi yang kedua ayat 26, sementara bagi mereka yang sudah percaya, tadi yang belum percaya, bagi mereka yang sudah lama di dalam Tuhan, tadi bagi mereka yang baru, tapi sekarang bagi mereka yang sudah percaya, mereka yang sudah lama di dalam Tuhan, mereka yang jadi saudara seiman kita, ayat 26 berkata, jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, lihat Paulus meratakan semua, mazmur, pengajaran, penyataan Allah, karunia bahasa roh. Jadi mazmur tidak lebih tinggi daripada karunia bahasa roh. Pengajaran tidak lebih tinggi daripada karunia bahasa roh. Karunia bahasa roh, karunia nubuat tidak lebih tinggi daripada pengajaran. Semuanya sama. Atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk, garis bawahi, membangun. Jadi ada dua fungsi utama kenapa Tuhan memberi karunia kepada gerejanya. Nomor satu, bagi mereka yang belum percaya, bagi mereka yang belum beriman, bagi mereka yang masih sama sekali baru dalam iman kekristenan, untuk misi. Supaya mereka mengaku bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bahwa Tuhan itu ada di tempat itu. Bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan. Tuhan benar-benar hadir. Tuhan benar-benar nyata. Mereka mengalami Tuhan. Mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka mengalami pertobatan. Jadi tujuan pertama adalah untuk misi. Tetapi bagi mereka yang sudah percaya, mereka yang sudah beriman, mereka saudara dalam Kristus Yesus, bagi mereka yang sudah percaya beriman saudara dalam Kristus Yesus, karunia ini juga perlu, tetapi dia perlu bukan untuk mempertobatkan orang, tetapi dia perlu untuk membangun jemaat. Bahkan kata membangun ini saya catat berkali-kali dalam 1 Korintus 14, dikatakan oleh Paulus berulang-ulang kali. Misalnya kalau Anda pergi ke ayat yang keempat, 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat, dia berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, dia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Bahasa roh, nubuat, sama-sama untuk membangun. Perbedaannya bahasa roh membangun diri sendiri, nubuat untuk membangun jemaat. Tapi Paulus berkata, fungsi dari karunia itu sama, membangun. Anda pergi ke ayat yang ke-12. Ayat ke-12, Paulus mengulang kembali fungsi yang sama, membangun. Ayat 12, 1 Korintus 14, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi karunia roh bukan untuk hanya kepentingan kita. Paulus berkata, berusahalah memperoleh karunia roh, bukan untuk supaya saya bisa petantang petenteng orang yang rohani, bukan. Tetapi supaya itu dipergunakan untuk membangun jemaat. Kembali lagi Paulus berkata, membangun jemaat. Ayat 16 dan ayat 17. Paulus kali ini menyamakan karunia roh dengan ucapan syukur. 1 Korintus 14 ayat 16, sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah dia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ayat 17, sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Jadi kembali lagi dia berkata, fungsi dari pengucapan syukur adalah untuk membangun jemaat. Kenapa pengucapan
bersyukur harus diucapkan dengan suara yang keras, harus disaksikan dengan suara yang lantang, supaya itu dapat membangun orang lain. Kembali lagi Paulus berkata tentang membangun. Ayat 19, Paulus kembali lagi mengulang, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga. Mengajar kali ini. Mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi kembali lagi, fungsi daripada karunia ada 2. Nomor 1, untuk mereka yang belum percaya, supaya mereka percaya. Nomor 2, bagi mereka yang sudah percaya, supaya mereka dibangun di dalam Tuhan. Jadi mari kita kembali pada pertanyaan tadi. Apakah karakter kalau begitu lebih penting daripada karunia? Dan izinkan saya menjawab ini. Kalau Anda setuju, puji Tuhan. Kalau Anda tidak setuju, biarlah kita tetap bersaudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda tidak setuju, biar kita tetap jadi bocah-bocahnya emak. Oke. Karakter tidak lebih penting daripada karunia. Itu jawaban saya. Dan karunia tidak lebih penting daripada karakter. Buat saya, karakter dan karunia punya fungsi yang berbeda, alur yang berbeda, sehingga karunia dan karakter sama-sama pentingnya. Sekali lagi ya, karakter tidak lebih penting daripada karunia. Saya juga percaya bahwa karunia tidak lebih penting daripada karakter. Karena saya melihat karunia dan karakter punya fungsi yang berbeda, alur yang berbeda, sehingga kedua-duanya adalah bagian yang diperlukan dalam kehidupan orang percaya. Itu sebabnya bagi saya karakter dan karunia sama-sama penting. Mengikuti kata-kata dari bapak-bapak rohani saya dulu yang berkata, seperti burung merpati butuh 2 sayap untuk bisa terbang, maka orang percaya butuh karakter dan karunia supaya mereka bisa efektif dan efisien di dalam Tuhan. Itu yang saya percaya. Karakter tanpa karunia, maka kita tidak akan efektif dalam pelayanan. Karakter tanpa karunia, kita tidak akan efektif dalam pelayanan, tapi karunia tanpa karakter akan membuat orang menjadi batu sandungan. Sekali lagi ya, karakter tanpa karunia kita tidak akan efektif, sebab fungsi karunia salah satu adalah misi. Kalau kita punya karakter tanpa karunia, kita tidak akan efektif dalam pelayanan. Bukan berarti tidak bisa, tetapi tidak akan cukup efektif. Tetapi hanya punya karunia tanpa karakter, maka kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Mereka tidak akan percaya. Nah, kembali ke tadi, apa maksud Pak Doni? Apa maksud Anda ketika Anda berkata bahwa karakter dan karunia punya alur yang berbeda, fungsi yang berbeda? Buat saya, karakter adalah buah dari sebuah relasi. Tadi kita sudah belajar banyak tentang karunia. Tapi buat saya karakter adalah buah dari sebuah relasi. Artinya begini, kalau saya punya hubungan yang baik dengan diri saya sendiri, saya punya hubungan yang baik dengan orang lain, dan terutama saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena saya punya relasi yang baik dengan Tuhan, dengan orang lain dan diri sendiri, maka hasil dari sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan, saya akan memiliki karakter yang baik. Sekali lagi, karena saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dan karena hubungan yang baik dengan Tuhan, saya punya hubungan yang baik dengan diri saya sendiri, dan karena saya punya hubungan yang baik dengan diri saya sendiri, saya punya hubungan yang baik dengan orang. Kalau saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, diri sendiri, dan orang lain, maka hasil dari sebuah relasi yang baik dengan Tuhan, saya akan punya karakter yang baik. Itu sebabnya bahasa Alkitab terhadap karakter adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebajikan, kesabaran. Kenapa disebut buah? Sebab dia adalah hasil dari sebuah relasi. Hasil dari sebuah hubungan yang baik dengan Tuhan. Semua orang
Kalau Anda masih pemarah, Anda masih bergumul dengan mengampuni, tapi kemudian Anda berkata pada saya, Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, mohon maaf, saya belum bisa percaya. Sebab hubungan yang baik dengan Tuhan akan menghasilkan kita punya hubungan baik dengan diri sendiri. Dan kalau saya punya hubungan yang baik dengan diri sendiri, saya akan bisa punya hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi kalau Anda punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi Anda punya hubungan yang buruk dengan orang lain, saya nggak bisa percaya bahwa Anda benar-benar punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mana ayatnya bahwa kalau saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka saya akan punya hubungan yang baik dengan diri sendiri dan orang lain. Ingat perintah utama. Perintah utama pertama itu esensinya, akarnya, kasihlah Tuhan Allahmu. Baru perintah kedua saya ajarkan pada Anda ekspresinya, wujudnya adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi diri bukan self pity, mengasihi diri adalah self compassion. Punya belas kasihan. Jadi dia punya rasa bukan rendah diri, tapi dia punya keadaan rendah hati. Kita sudah tahu rendah diri dan rendah hati adalah dua hal yang berbeda. Saya punya karakter yang matang, tapi karakter yang matang pada diri sendiri dan orang lain hanyalah hasil dari hubungan saya dengan Tuhan. Anda ingat ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di semak belukar yang bernyala-nyala? Perhatikankah Anda bahwa Tuhan, tahukah Anda bahwa Musa menanyakan 3 hal yang berbeda kepada Tuhan? Di semak belukar yang bernyala-nyala, pertanyaan pertama Musa pada Tuhan adalah, siapakah engkau? Perjumpaan dengan Tuhan harus membuat kita mengenal Tuhan. Pertanyaan kedua Musa adalah, siapakah aku? Siapakah saya? Musa bukan hanya bertanya, siapa engkau, siapakah namamu, tapi yang kedua Musa bertanya, siapakah aku, kenapa engkau mengutus aku, siapakah aku ini? Tapi pertanyaan ketiga Musa adalah, apa yang harus kukatakan kepada orang lain ketika aku datang kepada mereka? Apa yang harus kukatakan kepada orang lain? Apa yang harus kukatakan kepada orang lain? Apa hubunganku dengan orang lain? Bagaimana aku berkomunikasi dengan orang lain? Apa yang harus kukatakan kepada orang lain ketika engkau mengutus aku ke tengah-tengah mereka? Jadi ada 3 hal yang dia tanyakan. Siapa Tuhan? Siapakah aku? Dan apakah misiku kepada orang lain? Apa yang harus kulakukan kepada orang lain? 3 hal. Pengenalan akan Tuhan membuat kita mengenal diri sendiri dan bisa mengasihi orang lain. Sekali lagi, pengenalan kita akan Tuhan, kasih kita kepada Tuhan seharusnya bisa membuat kita mengasihi diri kita sendiri dan mengasihi orang lain. Itu sebabnya hubungan yang baik dengan Tuhan, satu hubungan relasi yang baik dengan Tuhan akan selalu memberi karakter yang baik dalam hidup seseorang. Makanya buah roh karunia adalah pemberian, tapi buah roh adalah hasil dari sebuah proses bersama-sama dengan Tuhan. Sekali lagi ya, karunia adalah sebuah pemberian Tuhan instan, tetapi buah roh adalah sebuah proses bersama-sama dengan Tuhan. Sebab ketekunan tidak bisa diberi, sebab kesabaran tidak bisa diberi, sebab kebajikan tidak bisa, itu timbul dari dalam hati, dari sebuah proses kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi Anda lihat, karakter bicara tentang relasi kita dengan Tuhan, terutama diri sendiri dan orang lain. Tetapi karunia bicara tentang bagaimana misi kita bisa tercapai. Bagaimana kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan untuk kita kerjakan. 2 alur yang berbeda. Nah, bagaimana dengan, ada orang bertanya pada saya, bagaimana dengan 1 Korintus 13? 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 13 berkata bahwa 1 kali nubuatan akan berlalu, bahasa roh akan berlalu, pengajaran akan berlalu, sebab dia berkata semua akan berakhir. 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8 berkata, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Nah, Pak, berarti kan nubuatan tidak sempurna, bahasa roh tidak sempurna, mengapa kita mencari yang tidak sempurna, kita cari yang sempurna? Jawaban saya setuju, bahwa nubuatan akan berakhir, karunia pasti akan berakhir, tapi tolong baca baik-baik kapan itu berakhir. 1 Korintus 13 ayat yang ke-10 berkata, jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap. Nah, pertanyaan saya adalah,
kapan yang sempurna tiba? Apakah sekarang yang sempurna tiba? Kalau yang sekarang sempurna itu sudah tiba, maka tandanya adalah bahasa roh sudah tidak dipakai. Oke, kita masih tanda tanya. Nubuatan sudah tidak perlu, setuju, kita juga masih beri tanda tanya. Tapi yang ketiga dia berkata pengetahuan lenyap. Nah, pertanyaan saya, apakah kita masih butuh pengajaran pengetahuan firman hari ini? Kalau Anda bilang masih, berarti yang sempurna belum tiba. Sebab ayat begitu dia berkata pengetahuan akan lenyap. Bukan hanya nubuatan akan lenyap, bukan bahasa roh juga akan lenyap, pengetahuan juga akan lenyap. Sebab pengetahuan terbatas. Nah, buat saya, oke, kita nggak bisa lihat bahasa roh, sebab ada orang suka, ada orang nggak suka. Kita nggak bisa lihat dengan nubuatan, sebab ada orang suka, ada orang suka. Tapi mari kita ambil satu ukuran yang semua orang terima, pengajaran, pengetahuan firman. Apakah kita masih butuh pengetahuan firman? Apakah kita masih butuh pengajaran firman? Kalau kita masih butuh pengetahuan firman dan pengajaran firman, berarti yang sempurna belum tiba. Kalau hari ini yang sempurna belum tiba, berarti bahasa roh belum lenyap. Berarti karunia roh belum lenyap. Kita masih membutuhkan sampai hari ini. Kemudian ada orang bertanya kepada saya, lebih lanjut dia berkata, jadi daripada ditanya Pak Ed, atau ditanya Sam, atau ditanya siapa gitu ya, tanya langsung aja gitu ya. Ada orang tanya, bagaimana dengan orang-orang, Matius pasal 7, Matius pasal 7, Matius pasal 7. Bukankah Tuhan Yesus menghardik orang-orang yang melakukan itu semua, yang melakukan karunia-karunia itu tadi. Matius pasal 7 ayat yang ke-15. Matius 7 ayat 15 berkata, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ayat 16, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ayat 21 ayat terkenal, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi nama. Bicara soal karunia. Juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bagaimana dengan Matius 7 ayat 15 sampai 23? Tuhan Yesus menghardik justru mereka yang melakukan nubuat. Saya bilang sederhana, mari kita lihat permulaan konteksnya. Matius 7 ayat 15. Matius 7:15 jelas sekali Tuhan Yesus bicara terhadap nabi-nabi palsu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah sekarang, kita harus mendefinisikan lebih dahulu apa yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu. Izinkan saya membantu pendefinisian Anda, semoga juga Anda setuju. Buat saya ada dua kategori nabi-nabi palsu dalam Alkitab. Satu, yang mengaku nabi Tuhan tetapi bernubuat palsu. Yang mengaku nabi Tuhan tetapi bernubuat palsu. Buat saya, bagi mereka yang mengaku nabi Tuhan tetapi kemudian nubuatannya palsu, jangan pernah diikuti. Sudah jelas-jelas bahwa nubuatannya palsu, kenapa Anda ngikuti? Bolak-balik salah dalam nubuatan, kenapa Anda ngikuti? Itu namanya bodoh sendiri. Sudah jelas-jelas salah, kemudian track recordnya banyak salah, banyak missnya, banyak kelemahannya, tapi kemudian Anda masih ngikuti. Berarti buat saya, Anda yang salah, Anda yang bodoh. Sudah jelas-jelas bahwa dia itu bernubuat palsu. Apa yang dia katakan tidak terjadi. Kenapa Anda harus percaya pada dia? Tapi yang kedua buat saya, definisi nabi palsu dalam Alkitab adalah konteks yang dibangun dalam Alkitab adalah ada orang-orang yang betul menyampaikan apa yang Tuhan katakan, yang betul mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan, tetapi memiliki motivasi yang tidak benar. Dan buat saya itu juga dikategorikan sebagai nabi palsu dalam Alkitab.
Mereka yang bernubuat, tetapi di balik nubuatannya ada motivasi yang tidak benar. Masih ingat dalam Kisah Para Rasul ada tukang tenung? Dan dia berbicara sesuatu yang benar. Ketika dia berjumpa dengan Paulus, jelas dia berkata, inilah orang yang diutus oleh Tuhan. Inilah abdi Allah yang hidup. Ini orang yang luar biasa. Benar? Benar. Kenapa Anda bilang salah? Benar. Tetapi roh di balik nubuatan itu, itulah bukan berasal dari roh Allah, tetapi berasal dari roh tenung. Berasal dari motivasi. Dan jelas kemudian Lukas mencatat bahwa sebenarnya orang ini biasa dipakai untuk mencari uang. Jadi ada motivasi yang salah. Dia bernubuat benar, tetapi dilakukan dengan motivasi untuk mendapat keuntungan, untuk mendapat uang. Dan buat saya inilah kategori kedua tentang nabi palsu dalam Alkitab. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi palsu. Buat saya ketika dia berkata waspadalah, hati-hati sebab ini adalah penipuan. Buat saya yang paling jelas menunjuk pada kategori kedua dan bukan pada kategori pertama. Kategori pertama mudah dilihat. Jelas-jelas salah kok. Jelas-jelas salah, Anda langsung tahu bahwa itu bukan nabi Tuhan. Tapi yang berbahaya adalah ketika orang seakan-akan terlihatnya benar, tetapi motivasi di dalamnya salah. Kemudian Tuhan Yesus berkata, perhatikan, kemudian Tuhan Yesus mengatakan bukan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah serigala berbulu domba. Jadi persoalan di sini ada persoalan pada karunianya atau ada pada persoalan motivasinya. Sekali lagi, ketika dia bilang nabi palsu, konteks yang kedua, tipe yang kedua, sesungguhnya kelihatan baik, sesungguhnya kelihatan benar, sesungguhnya itu dan orang waktu tes, orang uji ternyata benar. Tetapi ternyata di balik sesuatu yang benar, bulu domba, ada hati serigala. Jadi problem di sini ada terletak pada problem karunia atau problem motivasi. Kalau problem di sini adalah problem motivasi, kenapa kemudian kita menyalahkan karunianya? Semoga Anda tangkap maksud saya. Berarti yang perlu dibenahi bukan soal nubuatan, bukan soal karunianya. Yang perlu diluruskan adalah persoalan motivasinya. Coba kalau Anda baca terus, selesai Matius 7 ayat 15 sampai 23, tiba-tiba Matius 7 ayat 24. Dan coba tebak Matius 7 ayat 24, dia bicara tentang apa? Dua macam dasar. Apa arti dua macam dasar? Dia memberi perbedaan antara mereka yang tahu kebenaran dan tidak melakukan, dan mereka yang tahu kebenaran kemudian melakukan. Berarti kan ini ada hubungannya dengan Matius 7 ayat 15 sampai 23 di mana dia menunjukkan bahwa nabi palsu adalah orang yang tahu yang benar tetapi mereka tidak melakukan apa yang benar sebab motivasi mereka itu salah. Orang-orang inilah yang sebenarnya ditegur oleh dalam suratan Yudas. Ketika Yudas berkata ada penyusup-penyusup yang masuk ke dalam jemaat. Kenapa Yudas menegur itu? Ya sebab yang paling berbahaya bukan orang-orang yang jelas-jelas salah. Yang paling berbahaya adalah orang-orang yang kelihatan benar, kelihatan berkarunia, karunianya kelihatan benar, tetapi motivasinya salah. Tahu apa yang benar, tetapi tidak melakukan kebenaran. Dan Tuhan sebut mereka yang melakukan itu sebagai pembuat kejahatan. Itu yang dia katakan. Jadi buat saya ketika Matius 7 ayat 15 sampai 23, terutama ayat 21 sampai 23 kita pakai, kita harus memahami itu adalah kritik Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, kritik ke Tuhan Yesus kepada orang yang kelihatan beragama, mengaku hamba Tuhan, mengaku pelayan Tuhan, mengaku iman, tapi sebenarnya di balik hatinya penuh dengan kejahatan. Itu sebabnya ketika berurusan dengan orang Farisi, apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya? Lakukan apa yang mereka ajarkan, tapi jangan pernah tiru hidup mereka. Sebab mereka menampilkan kebenaran, tetapi di balik itu ada motivasi untuk mencari keuntungan di balik sesuatu yang kelihatan benar.
Jadi buat saya problem ini bukan terletak pada problem nubuatan. Problem ini bukan terletak pada problem karunia. Tetapi problem ini terletak bukan pada problem mujizat. Bukan terletak pada problem ini dan mengusir setan. Buat saya semua itu baik. Problemnya adalah pelaku karunia itu. Persoalannya punya motivasi yang salah. Itu yang bahaya. Kok bisa Pak Tuhan beri? Ya persoalannya tadi saya berkata, itulah karunia. Dia memberikan kepada seseorang atau sekelompok orang persoalannya layak atau tidak layak. Dia memberikan karena itu sepenuhnya adalah karunia. Jadi buat saya hari ini yang menjadi persoalan, mari yuk kita tetap jadi orang yang berkarakter. Tapi jadilah orang berkarakter yang punya karunia. Anda juga jadilah orang yang berkarunia, tetapi orang yang berkarunia yang punya karakter. Seperti burung butuh 2 sayap untuk bisa terbang dengan tinggi. Saya percaya kita butuh kedua-duanya sebagai saksi Kristus di muka bumi. Sekali lagi, karunia tanpa karakter, kita akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Tapi karakter tanpa karunia, kita juga tidak akan menjadi efektif. Dua-duanya perlu sebab punya fungsi yang berbeda, alur yang berbeda, dan kita bertindak pada, bukankah kita berjalan bukan hanya dengan 1 kaki, kita berjalan dengan 2 kaki. Dan justru ketika kita berjalan dengan 2 kaki, kita menemukan keseimbangan. Dan ketika kita berjalan dalam karakter dan karunia, kita juga menemukan keseimbangan kehidupan rohani. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.